Tes suara yang masuk. Masuk Ustaz. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabbuna Rabbul Alamin. Kita sudah sepatutnya dan semestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, karunia dan rahmatnya, sehingga pagi hari ini kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Syarah Jurumiyah yang berjudul At-Tuffah Al-Usabiyah fi Tasili Matnil Al-Ajrumiyah, karya dari Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizallahu taala. Dan tentunya salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman semua, kita akan lanjutkan pagi hari ini pelajaran kita tentang kesimpulan mu'rab ya. Bahwasanya kemarin di penghujung kita dapati dari halaman ini isim-isim yang di-i'rab atau kata yang di-i'rab, bukan hanya isim saja, tapi fi'il pun bisa. Bahwasanya kata yang di-i'rab itu ada dua pembagian, yaitu yang di-i'rab dengan harokat dan yang kedua di-i'rab dengan huruf. Makanya ini dikatakan di sini ya, ahaduhuma ma yu'rabu bil harakatis salafi allati hiya ad-dhammah wal fathah wal kasrah. Ini tiga harokat. Wa yalhaqu biha as-sukunu. Kemarin juga sudah dijelaskan, sukun bukanlah harokat, tapi dia diikut sertakan saja. Karena memang harokat itu artinya bergerak, sedangkan sukun terambil dari kata sakin, dia tetap atau diam. Wa hadza huwa wa hadzal qismu huwal asl. Nah, perlu diperhatikan dalam masalah i'rab, maka i'rab dengan harokat itu merupakan apa? Asal. Nah, merupakan asal. Ini juga yang dikatakan oleh Ya'is Ibn Ali Ibn Ya'ish ketika beliau mensyarah kitabnya Al-Imam Zamakhsyari. Ya. Beliau katakan, kenapa asal i'rab itu dengan harokat, bukan dengan huruf? Pertama, memang kita membutuhkan i'rab untuk menunjukkan makna dari sebuah kata. Jadi apa? I'rab dengan harokat itu lebih utama karena jumlah harokat yang lebih sedikit dan lebih ringan daripada huruf. Kalau cuma dengan harokat kita sudah bisa mendapatkan maksud atau tujuan yang kita inginkan dari sebuah i'rab. Apa sih tujuan seseorang itu meng-i'rab suatu kata? Untuk mengetahui makna dari suatu atau dari kata itu sendiri. Maka kalau sudah diketahui ya dengan i'rab dengan harokat, maka tentu tidak perlu lagi mempersulit keadaan dengan memilih hal yang lebih berat, yaitu apa? Meng-i'rab dengan huruf. Itu sisi pertama. Kenapa asal i'rab itu dengan harokat? Kemudian sisi yang kedua, ketika kita membutuhkan tanda untuk membedakan makna-makna yang terdapat pada sebuah kata, sedangkan kata itu tersendiri tersusun dari huruf-huruf, maka tanda tersebut ya tentu wajib tidak lagi menggunakan huruf, karena memang dia telah tersusun dari huruf. Nah, karena memang kenyataannya sebuah tanda itu tidaklah sama dengan yang diberi tanda. Jadi mereka itu berdua berbeda. Sebagaimana halnya
Ya kalau kita analogikan sebuah pakaian yang di dalamnya ada bordiran. Jadi ada bordiran di sebuah baju. Maka tentu bordiran tersebut haruslah berbeda dari baju itu sendiri. Nah, jika sebuah tanda itu sama atau tidak berbeda dengan yang diberi tanda, tentu kita akan kesulitan untuk membedakan keduanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Ya'is ibn Ali ibn Ya'is dalam kitabnya Syarhuh al-Mufassal miliknya Al-Imam Zamakhsyari. Ya. Kenapa asal i'rab itu dengan harokat bukan dengan huruf? Coba saya ini kitabnya ya. Syarhu al-Mufassal lil Zamakhsyari. Nah, ini dia. Qala syarih, berarti ini pensyarah ya, bukan Al-Imam Zamakhsyari yang mengatakan, tapi pensyarahnya. Siapa tadi nama pensyarahnya? Ya'is bin Ali bin Ya'is. Kata beliau apa? I'lam. I'lam, kata beliau. I'lam anna aslal i'rabi ay yakuna bil harakat. Ketahuilah bahwasanya asal daripada i'rab itu dia dengan harokat. Wal i'rabu bil hurufi 'alaiha. Nah, ini ada far'un. Wal i'rabu bil hurufi far'un 'alaiha. Nah, dan i'rab dengan huruf itu merupakan cabang dari harokat. Ya, dari i'rab dengan harokat. Wa innama kana al-i'rabu bil harakati huwal asal. Dan tiada lain sesungguhnya i'rab dengan harokat adalah asal. Li wajhaini. Ditinjau dari dua sisi tadi. Ahaduhuma. Ya, salah satu dari keduanya. Sebagaimana yang kami katakan di awal. Gitu. Ketika kita membutuhkan i'rab untuk menunjukkan makna dari sebuah kata, maka i'rab dengan harokat ya, itu lebih utama. Kenapa? Karena jumlah harokat itu lebih sedikit dan tentunya lebih ringan daripada huruf. Ya, jika cuma dengan harokat kita sudah bisa mendapatkan tujuan kita dari mengi'rab satu kata, apa tujuan kita mengi'rab satu kata? Untuk mengetahui makna dari kata tersebut. Maka kalau sudah mendapatkan tujuan, tidak perlu lagi mempersulit keadaan atau mempersulit diri kita dengan memilih hal yang lebih berat. Apa itu? Yaitu mengi'rab dengan menggunakan huruf gitu. Ya, ini sebagaimana dikatakan di sini. Anna lamma iftaqarna ila al-i'rab lid-dalalati 'ala al-ma'na. Nah, kan kanatil harakatu aula. Begitu. Li'annaha aqallu wa akhaffu. Karena harakat itu lebih apa? Sedikit wa akhaffu, lebih ringan.
Wa biha nasilu, dan dengannya kita bisa apa? Mencapai ilal gharad, untuk mendapatkan tujuan. Falam yakun bina hajatun ila taqallufin. Nah, tidak perlu lagi kita untuk apa namanya? Mempersulit diri ya. Karena itu lebih berat asqal yang tadi ya, dengan huruf. Nah, untuk sisi yang kedua, ketika kita membutuhkan tanda untuk membedakan makna-makna yang terdapat pada sebuah kata, sedangkan kata itu sendiri tersusun dari huruf-huruf. Bisa dipahami sampai sini? Maka tanda tersebut ya, wajib tidak lagi menggunakan huruf. Karena memang kata itu kan sudah tersusun dari huruf. Karena memang kenyataannya sebuah tanda itu tidaklah sama dengan yang diberi tanda. Jadi mereka ya berbeda. Ya. Sampai sini bisa difahami kenapa i'rab harokat itu lebih aula, lebih diutamakan dan dikatakan dia sebagai asal pada kitab-kitab nahwu. Alhamdulillah, Ustaz. Oke, baik. Ya. Baik, kita langsung masuk al-mu'rabu bil harokat. Nah, kita masuk mu'rab dengan harokat yang 3. Diikutsertakan sukun, berarti 4. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala falladhi yu'rabu bil harakati, maka yang di'rab dengan harokat arba'atu asya, ada 4 ini. Yang pertama adalah isim mufrad, ya kan? Dia ketika rofa domah harokatnya. Ketika nasab harokatnya fathah. Ketika jer harokatnya apa? Kasrah. Wa jam'u taksir sama. Wa jam'ul mu'anatsis salim. Nah, nanti ini khusus nih. Untuk nasab dia kasrah. Ya, wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai. Domah fathah ya, domah ketika rofa tatkala enggak masuk padanya apa? Amil nasab maupun amil jazm. Begitu. Kalau masuk amil nasab ya udah fathah. Kalau masuk amil jazm ya sudah apa? Sukun. Aku saya katakan di sini pensyarah Syekh Ahmad bin Sabit Al-Wusabi hafizallahu taala mengatakan al-qismul ladzi yu'rabu bil harakati tsalathi was sukuni arba'atu asya. Kism yaitu pembagian yang di'rab dengan harokat yang 3 dan diikutsertakan sukun ada 4. Yang pertama isim mufrad. Contohnya apa? Nasoha Zaidun Amron. Amron itu. Ya, bukan Amaron. Nasoha Zaidun Amron bisidqi. Ada berapa isim di sini? 2, 3. 3 ya. Ini kita maksud dengan apa? Isim mufrad. Ini isim mufrad semua. Zaid isim mufrad. Nah. Zaid isim mufrad, Amron isim mufrad, Sidqi isim mufrad. Apa tanda i'rab dari ketiga isim mufrad ini? Tentu jawabannya ada harokat. Ya, tanda i'rab adalah berupa harokat. Zaid di sini dia domah karena dia berkedudukan sebagai apa? Fa'il. Fa'il kedudukan dalam kalimat yang beri'rabnya rofa. Amron di sini berkedudukan ya sebagai apa? Maf'ulun bihi, objek. Maf'ulun bihi atau objek itu dalam bahasa Arab ketika masuk dia dalam satu kalimat dia i'rabnya nasab. As-sidqi, kenapa dia bisa dikasrah? Karena dia adalah kata yang terletak setelah huruf jar. Jururi i'rabnya. Baik, kita langsung baca i'rabnya di sini. Fanasoha, nasoha adalah fi'lun madin. Kalau kita ingin teruskan fi'lun madin mabniun alal fathi.
Wa Zaidun dan Zaid di sini fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih. Wa Amran maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Wal ba'u harfu jarrin. Wasidaki ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarhi al kasratu zahiratu ala akhirih. Wa kullun min maka setiap dari Zaid wa Amran wa Sidki ini adalah isim mufrad. Tidak perlu diterjemahkan ya, sudah lewat, sering kita bacakan dan kita terjemahkan. Atsani yang kedua adalah jamak taksir. Contohnya wajjaha al ulama'u an-nasaiha lit-tullabi. Para ulama mengarahkan nasihat-nasihatnya atau memberikan wajjaha, memberikan nasihat-nasihatnya litulab kepada para penuntut ilmu. Wajjaha jelas fi'lun madin mabniun alal fathhi. Al ulama di sini dia sebagai jamak taksir. An-nasaiha juga sebagai jamak taksir. At-tulab juga sebagai jamak taksir. Ya, sama seperti yang di atas contohnya ya. Maka langsung kita i'rab saja. Al ulama di sini adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih. Kenapa tanda rofaknya itu domah? Jawabannya bagaimana? Karena dia jamak taksir, Ustaz. An-nasaiha sama. Kenapa? Maf'ulun bih. Tanda nasabnya itu fathah. Maf'ulun. Enggak, saya tanyanya kenapa tanda nasabnya itu fathah? Udah jelas seperti itu ya. Oh, jamak taksir. Ini jamak taksir. Jamak taksir. Litullabi ya. Kenapa tanda jernya itu kasroh? Karena jamak taksir. Taksir. Sama Ustaz, jamak taksir. Baik. An-nasaiha maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Itu i'rabnya. Walam yang nempel sama litulab itu adalah harfu jarin. Kalau kita ingin teruskan mabniun la mahala lahu min al-i'rab. Huruf soalnya. Wa tulaba, nah itu kok tulaba, tulabi. Tulabi adalah ismun majrurun bilam wa alamatu jarihi al-kasratu zahiratu ala akhirih. Wa kullu setiap dari al-ulama wa nasaiha wa tulabi itu adalah jamu taksirin, jamak taksir. Yang ketiga sekarang masuk ke jamak muannas salim. Jam'ul mu'annas salimi contohnya raghabatil ummahatul banati fis sadaqati. Ya, raghabat memotivasi. Para ibu memotivasi mendorong putri-putrinya fis sadaqat ya untuk ya, berbuat jujur, untuk memiliki sifat karakter jujur dalam dirinya. Raghaba ini adalah fi'lun madin. Nah, taknya di situ apa? I'rabnya alamatun lit ta'nis. Ya. Alamatun lit ta'nis. Wal ummahatu fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adhamatu zahiratu ala akhirih. Kenapa tanda rafa'nya domah? Iya, diakhiri tak ta'nis. Naam, ummahat dia adalah jamak muannas salim. Begitu. Wal banat ya sama maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al kasratu zahiratu ya niabatan anil fathati, niabah dia pengganti dari fathah gitu. Wal banat tahu nggak kenapa? Karena banati jamak muannas salim nih, jamak muannas salim. Kedudukan ketika dia nasab dia tidak dengan fathah melainkan dengan apa? Kasrah. Jadi jamak muannas salim tidak bisa menerima fathah. Wa fi dan fi ini adalah harfu jarin, huruf jar, as-sadaqati isim majrur dengan adanya fi di depannya tadi dan tanda jarnya wa alamatu jari. Kasratu zahiratu ala akhirih. Wa kullun min maka setiap dari al-ummahat wal banat was sadaqat ini adalah jamak muannas salim. Yang keempat adalah fi'il mudhari'. Ya. Yang keempat adalah fi'il mudhari'. Al-fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Nah, itu pembahasan kita. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung akhiran dengan suatu apapun. Contohnya yaqumu, ya. Ini fi'il sahih. Nah, fi'il sahih.
Yakumu Zaidun. Walan yakuma walam yakum. Ya, berarti jelas terlihat. Ya, ketika kemasukan amil nasab dengan fathah, ketika kemasukan amil jazm dengan sukun, ketika tidak kemasukan dengan kedua amil tersebut, baik amil nasab maupun amil jazm, maka dia akan dirofa dengan dhammah. Ya, fi'lun mudhari'un marfu'un. Itu yang yakumu. Nah, litajarrudihi anin nasibi wal jazimi, itu i'rabnya. Litajarrudihi, karena kosongnya dia dari penasab dan penjazm. Wa alamatu rafihi adomatu zahiratu, dan tanda rafa'nya dengan dhamma zahira ala akhirih. Zaid, ya, kan yakumu zaidun. Zaid itu sebagai fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi adomatu zahiratu ala akhirih. Walan, misalkan lan yakuma. Lan itu apa? Harfun nafyin wa nasbin. Ya, dia adalah huruf yang berfungsi menafikan dan juga menasabkan. Wastikbalin, satu lagi ada. Ya, harfun nafyin wa nasbin wastikbalin, begitu. Itu lan. Wa yakuma fi'lan mudhari'un mansubun billan wa alamatun nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Walam. Lam adalah harf nafyin wa jazmin wa qalbin, satu lagi ada sebetulnya. Harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, itu lam. Huruf untuk menafikan dan menjazmkan dan juga membalikan makna si fi'il mudhari' seakan-akan seperti madi maknanya. Meskipun bentuknya ya tetap aja mudhari' karena didahului pasti dengan huruf mudhari'ah. Wa yakum di situ adalah fi'lun mudhari'un majzumun, ya, bilam. Wa alamatu jazmi as-sukun. Ya, wa alamatu jazmi as-sukun. Az-zahir ala akhirih. Ya, az-zahir ala akhirih. As-sukunu az-zahiru ala akhirih. Wa kullun min, wa kullun min. Wa kullun min, maka setiap dari yakumu wa yakuma wa yakum fi'lun mudhari'un. Nah, ini kenapa ini yakum? Wawunya mana? Kenapa enggak begini dia bentuknya? Yakum begitu. Tahu enggak kenapa? لاتقاء الساكنين يا أستاذ Apa? لاتقاء الساكنين. Ketika sakinain bertemunya dua sukun. Ada banyak kaidahnya tuh. Bertemunya dua sukun, sukun pertama di kasroh. Nah, itu kaidah satu. Ini kaidah yang mana itu bertemunya dua sukun? Tapi kok malah dihapus? Bukan itu kaidahnya. Bukan itu kaidahnya. Kaidahnya tahu nggak kenapa? Karena kan kalau kemasukan lam seperti ini ya. Posisinya nanti. Ini tatkala wawunya masih ada. Lam yakum. Panjang kan berarti. Kan ada dua huruf yang disukun di situ. Betul kan? Ada waw sama min. Baik, perhatikan. Nah, kaidahnya itu bukanlah litiqa'i sakinain, tapi apa? Likarohatit tawalil amsal. Likarohiyatit tawalil amsal. Karohiyah. Apa sih karohiyah itu? Kuriha. dibenci. Ya, linya itu ta'lil karena kita terjemahkan. Karena dibenci. Tawalil amsal. Ya. Yang semisal secara berturut-turut. Apa kira-kira yang semisal di sini? Dari sisi huruf kah atau dari sisi tanda? Tanda. Tandanya Ustaz. Sukunnya dua di sini. Ini dibenci. Ya, dibenci, tidak disukai maksudnya. Nah, maka harus ada yang dihilangkan. Kira-kira yang dihilangkan apa? Wawunya. Wow. Wawunya. Huruf. Tapi kita mencari alasan kenapa wawunya dihilangkan di sini. Karena huruf penyakit. Iya, karena dia adalah huruf ilat. Kalau mim yang kita hilangkan nggak bisa, dia adalah apa? Huruf asli. Gitu. Jadi yang penyakit dibuang kan nggak mungkin. Penyakit dipertahankan. Baik, barakallahu fiik. Itu alasannya. Kita langsung masuk al aslu fi i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa makhraja anhu. Ini simpel. Asal pada i'rab yang dia di-i'rab dengan harokat dan yang keluar dari apa? Kaidah i'rab dengan harokat. Ya, karena kan kita tahu apa? Ketika nasab di fathah harokatnya kan? Ketika rofa di domah, ya kan? Ketika jer kasroh. Ketika jazm dia disukun. Tapi ada kata-kata ya yang keluar dari kaidah tersebut, ya contohnya jamak muannats salim. Ketika nasab dia tidak di fathah tapi di kasrah. Di sini dibahas. Baik, kita baca wa kulluha turfa'u bid dhammah, dan semuanya itu di rofa dengan dhammah, tunsabu bil fathah dan dinasab dengan fathah, tukhfadu dikhafatkan dengan kasrah, tujzamu dijazm dengan sukun. Wa kharaja an zalika thalathatu asya.
Dan keluar dari ketiga hal dari itu semua, ya, ada berapa? Ada 3. Ada 3 kata nih. Yaitu apa? Jamak muannas salim. Dia apa? Yunsabu bil kasrah. Dinasab dengan kasrah. Wal ismul ladzil ansharif yukhfadu bil fathah. Ini ada nih. Ya. Ismul ladzil ansharif. Isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Dan dia nanti bentuknya ada yang mufrad, ada yang apa? Ada yang jamak. Jamak taksir maksudnya. Ya, ada yang mufrad, ada yang jamak taksir. Sama ketika jar dia dengan fathah. Kemudian fi'lul mudhari yang mu'tal akhir. Dia jazmnya itu bukan dengan sukun, tapi dengan apa? Dengan apa? Yuhadzfi akhirih. Dengan menghapus akhirnya, yaitu menghilangkan huruf ilatnya. Begitu. Ya. Aqulu di sini pensyarah mengatakan al aslu fil anwa'il arba'ati al mutaqaddimati an turfa'a, ya, kulluha bid-dhammah. Asal pada jenis-jenis, ya, pada jenis yang 4 ini yang telah lalu, ya, dia itu dirofa semuanya bid-dhammah dengan dhammah. Contohnya yadribu. Nah, ini semuanya nih, yadribu kan fi'il, kata juga dia. Dirofa dengan dhammah. Zaid isim mufrad, ya. Tapi dia apa? Dia bukanlah mamnu minas shorof, ya kan? Gitu. Kemudian rijal jamak taksir dan al-muslimatu, yaitu jamak muannas salim. Aman di sini, nggak ada masalah. Fakulun setiap dari yadribu, zaid, rijal, muslimat ini marfu'un wa alamatu rafihi adamatu zahiratu ala akhirih. Begitu. Kemudian tunsob, ya, wa antun sobakulluha bil fathah, yang dinasab semuanya ini dengan fathah, ya. Ma'ada jam'ul muannats salim. Ma'ada itu artinya apa? Kecuali. Kecuali jamak muannats salim. Kenapa? Fa innahu yunsabu bil kasrah, karena sungguhnya dia dinasab dengan kasrah. Contohnya apa? Lan udriba zaidan warijala wal muslimati. Al-Quran ini sering sekali ada. Ya, sering sekali ada. Nah, khalaqas samawati wal ardo. Nah, biasanya ini para penghafal Al-Quran, tatkala lemah dari sisi ilmu bahasa, ilmu nahwu, maka dia akan pusing itu menghukumi harokat ardo. Apa ardi ya? Itu sering kali saya menerima setoran, ya, khalaqas samawati wal ardi. Karena dia apa? Dia taunya dimaktufkan aja ke samawati. Samawati kasroh, ya ardi kasroh. Kayak begitu. Samawati dikasrohkan itu karena dia jamak. Jamak apa? Salim. Gitu, ya. Fakulun, maka setiap dari adriba wa zaidan war rijala ini mansubun wa alamatu nasbi al fatatu zahiratu ala akhirih, kecuali muslimat. Muslimat ini mansubun yang tanda nasabnya adalah kasroh. Niabatan tentunya anil fathah. Sebagai ganti dari fathah, ya anau jamak muannas salim, karena dia jamak muannas salim. Baik. Lanjut lagi, wa antukhfadha kulluha bil kasrah, yang dikhafat atau dijarkan semuanya dengan kasrah. Tentu ini kecuali apa? Isim-isim yang tidak boleh ditanwin, ma'adal ismul ladzi la yansarifu. Kenapa demikian? Fa innahu yukhfadu bil fathah wa ma'ada al fi'lul mudhari' fa innahu la. Nah, ya. Dan dikecualikan juga apa? Fi'il mudhari'. Ya. Fi'il mudhari' dikecualikan juga ini. Masa dia dikhafatkan dengan kasrah? Ya. Padahal dia pun juga tidak bisa dikhafat. Fi'il itu tidak bisa dikhafat menerima i'rab khafat gitu. Nah, ya. La yudkhilhu al-khafdu. Khafat ini tidak bisa masuk kepadanya. Contohnya marartu bi zaidin wa rijali wal muslimati wa ahmada. Nah, ini contohnya nih. Ya, contoh ismul ladzil ansharif yang mufrad wa ahmada. Harusnya kan ahmadi, tapi karena dia mamnu minas shorof jadinya ahmada. Fakulun min, maka setiap dari zaid rijal muslimat ini mahfudun wa alamatu khafdihi
Al-kasratu zahiratu ala akhirih. Nah, untuk Ahmad, bagaimana mengi'rabnya makhfudun aidon wa alamatu khafdihi, atau kita katakan juga majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu zahiratu niyabatan anil kasrah li'annahu ismun la yansarifu. Gitu. Baik, wa anal mudhari'a yujzamu bisukun, dan bahwasanya fi'il mudhari' dijazmkan kun malam selama mamasdarnya malam yakun selama ya dia itu bukan mu'tal akhir. Tapi kalau mu'tal akhir ya dia dihilangkan. Apanya huruf ilatnya? Contohnya lam yadrib zaidun. Naam. Fayadrib fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Ini kan fi'il sahih. Ya disukun akhirannya. Wa alamatu jazmihi as-sukunu zahiru ala akhirih. Fa in kana, ini kalau fi'ilnya mu'tal akhir ya, mu'tal al-akhiri ya dia juzima bihadfi harfil illah, dia dijazmkan dengan apa? Dihilangkan huruf ilatnya ala khilafil asl. Ya, ini berselisih dari asal. Paham ya sampai sini kan? Asal fi'il mudhari' itu kan kalau nggak bersambung akhirnya dengan satu apapun, jazmnya apa? Dengan sukun. Ada fi'il mudhari' yang tetap akhirnya nggak bersambung dengan suatu apapun tuh, tapi jazmnya dengan dihilangkan huruf terakhirnya. Oh, ini fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Begitu. Nah, contohnya lam yas'a zaidun ya. Fa yas'a fi'lun mudhari'un majzumun bil lam wa alamatu jazmi hadfu harfil illah wal alif ya. Alif yang dihilangkan. Gimana taunya kalau huruf ilatnya alif? Ya, dari harokat terakhirnya fathah begitu. Niabatan anis sukun wal fathatul lati. Nah, di sini kan dikatakan wal fathatul lati, maka fathah yang sebelumnya qablaha dalilun alaiha. Dalil atas penghapusan huruf ilatnya gitu. Nah, kita masuk al-mu'rabatu bil huruf ya. Ini dikit ya. Al-mu'rabatu bil huruf. Berkata al-Imam Ibnu Ajurum ya, walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in. Maka yang di'rab dengan huruf ada 4 nih. Ada 4 macam. Yang pertama at-tasniyah, jelas. Ketika rofa dengan apa dia? Alif. Dengan Alif. Alif. Ya. Ketika nasab dengan apa dia? Ya. Dengan ya yang di fathah huruf sebelumnya dan di kasrah huruf setelahnya. Itu tasniyah loh ya. Kalau untuk jer sama seperti nasabnya. Jamak muzakkar salim. Ketika rofa dengan wawu, clear. Ketika nasab dengan apa? Iya. Iya. Dengan ya. Yang sebelumnya di Fathah. Oh, yes. Ya, jangan kebalik. Yang kalau sebelumnya fathah itu tasniyah. Muslimaini. Tapi kalau jamak muzakkar muslimina, mimnya kan huruf itu di kasrah. Nah, huruf na, nun setelah ya itu di fathah. Jangan terbalik. Wal asmal khamsah, asmal khamsah ya panca isim. Isim-isim yang 5. Ketika rofa dia dengan apa? Dom? Wow. Kan wawu. Nah, bukan dengan asmal khamsah ketika rofa dengan wawu, ketika nasab dengan apa? Fathah. Alif. Ya alif. 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 Dengan alif. Ketika jer, ketika majrur, Iya. Bil ya. Ya. dengan Bil ya. ini kita berbicara yang huruf loh. Nggak ada. Rokat ummah, kasroh, semua. Baik. Al-af'alul khamsah. Ketika rofa dia dengan apa? Sebutan Sebutan. Nun. Begitu. Dengan tetapnya nun. Ketika nasab? hadfin nun. Ya, ketika jazm sama juga dihilangkan. Wahia yaf'alani wa taf'alani wa yaf'uluna wa taf'aluna wa taf'alina. Ini panca isimnya. Nah, fa amma tasniyah, adapun tasniyah turfa'u bil alif, tunsabu wa tukhfatu bil ya. Wa amma jam'u, dan adapun jamak muzakkar salim, fa yurfa'u bil waw, dia dirofa dengan waw, yunsabu wa yukhfatu bil ya. Dinasab dan dikhafat ya. Ammal asmaul khamsatu, adapun isim-isim yang 5,
Turfa'u bil wawi, dia dirofa dengan waw. Tunsabu bil alifi, dia dinasab dengan alif. Wa tukhfadu bil ya'i, dan dikhafat atau dijarkan dengan ya. Wa amal af'alul khamsatu, dan adapun fi'il-fi'il yang 5 panca isim yang tadi disebutkan tadi kan, yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna wa taf'aluna wa taf'alina, ini turfa'u bin nun, dia dirofa dengan nun. Wa tunsabu wa tujzamu bi hadzfiha, dinasab dan dijazm dengan menghilangkan nun tersebut. Aqulu, nah ini penjelasan, kita baca saja. Al-qismul ladzi yu'rabu bil hurufil arba'ati. Nah, kism yaitu pembagian yang di-i'rab dengan huruf yang 4. Nah, wahya al-alif wal waw wal ya wan nun, dia terbagi menjadi 4 macam. Ya. Nah, al-awwalu yang pertama adalah al-musanna wa hukmuhu, dan hukumnya apa? Ayyurfa'a, dia dirafa bil alifi dengan alif niabatan anid dhammah. Wayun sobah, dan dinasab. Wayujarro, dan dijer dengan ya, ini musanna loh, isim ya. Jadi ada kita temukan i'rab jer ya. Nah, dengan ya apa? Ya yang al-maftuh, bil ya'il maftuh ma qablaha, yang di fathah sebelumnya. Wal maksur ma ba'daha, dan kasrah setelahnya. Niabatan anil fathah wal kasrah. Gitu. Nah, contohnya jaa as-sadiqani, ra'aitu sadiqaini wa marartu bis sadiqaini. Ini musanna tasniyah tadi ya. Contoh lagi jamak muzakkar salim yang kedua ini. Yang kedua jamak muzakkar salim. Hukmuhu, hukumnya ayurfa'a bil wawi, dia dirofa dengan waw niabatan anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Yunsoba, dinasab dan diyujarra, dan dijarkan dengan ya. Ya, al-maqsur ma qablaha, kebalikan dari niabatan anil fathati wal kasrah. Contohnya jaa az-zaiduna. Nah, yang nasab seperti apa? Ra'aitu zaidina. Yang jer sama seperti nasab, wa martu bi zaidina. As-salis yang ketiga adalah al-asmaul khamsah panca isim. Hukmuha, hukumnya antur fa'a bil waw, dia dirofa dengan waw niabatan anid dhammah, tentunya sebagai ganti dari dhammah. Watun soba, dan dia dinasab dengan alif niabatan anil fathah. Watu jarro, dia dijer dengan apa? Ya niabatan anil kasrah, sebagai ganti dari kasrah. Contohnya ja'a abuka, ra'aitu abaka, wa martu bi abika. Ar-rabi yang keempat adalah al-af'alul khamsah, fil yang 5. Hukmuha, hukumnya seperti apa? Antur fa'a bi thubutin nun, ya dirofa dengan tetapnya nun. Niabatan anid dhammah, sebagai ganti dari dhammah. Watun soba, watu jazama bihadfiha, ya dinasab dan dihilangkan huruf nunnya. Niabatan anil fathah, tentunya sebagai ganti dari fathah dan juga sebagai ganti dari sukun. Nah, itu kan kalau ketika jazm. Nahu contohnya az-zaidani yakumani. Mana syahid kita? Yakumani. Tapi kenapa nunnya nggak hilang di situ? Yakumani. Ayo, kenapa? Kenapa nunnya nggak hilang di situ? Karena rofa dia. Apa tanda rofanya? Tajarrud anil. Tajarudi. Nah, itu kalau nanti ditanya apa tanda rofanya nun gitu. Tanda rofanya adalah nun. Begitu. Taunya dia rofa itu kenapa? Ya. Ya tajarrud anin nasibi wal jazimi. Dia terbebas dari apa? Amil. Nah, amil. Begitu. Nah, ini ketika kemasukan amil nasab ini ya, lan contohnya. Lan yakuma, nunnya hilang kan? Iya, nunnya hilang. Wa alamatu nasbihi hadzfun nuni, niabatan anil fathati, begitu. Tuh udah dikasih tahu di sini kan? Mana? Nah, niabatan anil fathah. Ini ketika nasab. Walam yakuma, lam amil jazm kan, harfu nafyin wa jazmin wa qalbin yakumani fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadzfun nuni nabatan anis Sukun. alhasil. Ini kesimpulannya teman-teman. Silakan, ada yang mau baca? Saya Terakhir walhasil.
mimma taqaddama. Saya Tafadhal. walhasilu mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'a asyrata alamatin minha arba'atu usulin wa hiya ad-dhammatu lirraf'i wal fathatu lin-nasbi wal kasratu lil jarri was sukunu lil jazmi Cukup. wa asrat Hasbuk. Terjemahkan dulu. walhasilu Dan hasilnya kesimpulan mimma mimma taqaddama dari apa yang sudah berlalu anna alamatil i'rabi bahwasanya tanda-tanda i'rab arba'a asyrata alamah ada 14 tanda minha arba'atu usulin di antaranya 4 yang asli wahia yaitu az-dhammatu lirrafi dhammah untuk rafa. Nah, sebelumnya saya mau tanya. Itu benar nggak arba'ah atau arba'u? Ayo. Harusnya arba'u, Ustaz. Harusnya arba'u. Berarti di sini salah dong. Di sini benar. Tahu nggak kenapa? Ini bilangan belasan. Pernah belajar adat ma'dud ya? Bilangan belasan itu apa? Mabni dia di atas fathah. Berarti kita bisa mengirobnya di sini dia mabniun fi mahali raf'in. Khobarnya siapa? Anna. Nah, dia nih fathah. Kalau bilangan belasan itu selalu fathah. Gitu. Bilangan belasan ya. Arba'asyrata, arba'ata asyara. Begitu. Salasa asyrah. Gitu. Khamsata asyara. Khamsa asyrata. Gitu. Barakallahu fiik. Lanjut. Minha arba'atu usulin ya. Di antaranya ada 4 dasar. 4 kaidah. Domahnya kepada rofa, fathahnya kepada nasab, kasrahnya kepada jer, sukun kepada jazm. Naam. Berikutnya. Wa asyratu furu'in naibatun an hadhil usul. Talasu tanubu anidh dhammah wa ya al-wawu wal alifu wan nunu as-sabitah wa arba'u anil fathati wa ya al-alifu wal kasratu wal ya'u wan nunul Wa asyratu furu'un naibatun. Ya. Dan 10-nya gitu dia cabang yang mengganti dari asal-asal ini. Gitu. Salasun tanubu. Ya, 3 menggantikan dari dhammah. Ya. Kan tadi 10 kan? Nah, kan totalnya ada 14. Totalnya ada 14. 4 itu yang dasar tuh. Dhammah untuk rofa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jer, sukun untuk jazm. Nah, ini kan harokat. Semuanya harokat. Walaupun jazm sukun ini diikut sertakan. Nah, yang 10-nya lagi, ini kita berbicara tanda i'rab ya. Alamatil i'rab kan ada 14 semuanya tuh. Dari keempat i'rab. Nah, 4 diantaranya ini masuk kepada kelompok harokat. 10-nya lagi masuk kepada kelompok huruf. Makanya dikatakan naibatun an hazil usul. Dia sebagai ganti dari keempat harokat sebelumnya yang udah disebutkan. Nah, 3 ada yang menggantikan dhammah. Yaitu apa? Wawu, alif, dan nun. Ya, nun sabitah ya. Nah, itu diikat dengan nun sabitah, nun yang tetap. Kemudian arba'un anil fathah. 4 ini dia menggantikan dari fathah. Apa saja? Alif, kasrah, ya, nun. Ya kan? Alif kan untuk di mana? Ketika dia menggantikan fathah. Berarti tempatnya di mana alif? Asmaul khamsah.
Iya, al asmaul khamsah kan ketika nasab itu dengan apa? Dengan alif. Alif. Yang mana alif tersebut niabatan anil fathah sebagai ganti dari fathah. Begitu. Bisa difahami nggak? Nah, Nah, coba nanti difahami paragraf ini, kemudian dibikin uraian tuh. Ya, dibikin uraian. Luar biasa. Oke, lanjut. Wa nunu al mahdzufah. Ya, nun dan mahdzufah ini kan juga sebagai ganti dari fathah ya. Untuk fiil-fiil yang fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5 kan ketika nasab nunnya hilang kan? Nah, hilangnya nun itulah niabatan anil fathah. Wasnatani dan 2 dari kasroh. Kedua ini pengganti dari kasroh apa saja? Ya dan iya dan fathah. fathah. Ya-nya. Ini di mana tempatnya nih? Khafat di Tasniyah. Betul ya. Isim-isim tasniyah dan al-asma al-khamsah. Al-kham. Isim tasniyah kan tanda khafat atau tanda jarah dengan ya. ya. Itu pengganti dari kasrah. Al-asma al-khamsah pun juga sama dengan Ya. ya. Itu pun juga pengganti dari kasrah. Kemudian fathah di sini. Fathah. Isim Itu tempatnya di munsharif. mana? Alladzi Ya. la yunsarif. Ghairu mansharif. Baik yang mufrad maupun yang jamak. Dia di fathah sebagai ganti dari kasrah. Wa wahidatun anis sukun. Dan satu, dia adalah pengganti dari sukun. Apa? Al-hazfu. Berarti kalau dia pengganti dari sukun, ini hazf. Berarti ini pembahasannya siapa? Fi'il. Siapa? Fi'il yang Mu'tal. fi'il yang mu'tal akhir. Hazf. Begitu. Apakah hanya fi'il mu'tal akhir saja yang tanda jazmnya itu dihapuskan akhirannya? Enggak. Tapi apa? Al-af'alul khamsah. Al-khamsah. Dihapus. Makanya kalau dijazm kan hazf ini terbagi menjadi 2. Ada hazfun nuni kan? Ini untuk siapa? Untuk Af'alul khamsah. Ada yang hazfunya apa? Harfil illah. Harfil illah. Ini untuk fi'il yang mu'tal akhir. Baik. Wa qad taqaddama tafsilu dzalika kullihi ma'al amthilah. Masya Allah. Dan telah berlalu tafsilu dzalik. Ya. Yaitu perincian ya, rincian itu semua kullihi semuanya ma'al amsilah disertai apa? Amsilah, contoh-contoh. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Clear pembahasan i'rab dan tanda-tanda i'rab. Makanya ini paling panjang. Ini sudah sampai halaman ke 81. Alhamdulillah. Masih ada lagi pembahasan sebelum masuk ke marfu'at, sebelum masuk ke mansubat, kita akan membahas fi'il gitu, amil-amil penasab, amil-amil penjazm. Ya, sampai halaman 100-an. Nah, jadi ini ditaruh di awal-awal agar kita bisa memahami terlebih dahulu. Baik, kita cukupkan. Sudah 40 menit berjalan. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan dilontarkan di grup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz. Alhamdulillah.